Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sensei Syuhada dari blog Cardiovascular System. Di sini akan presentasikan mengenai ide gagasan saya yaitu miRNA atau microRNA exploration. Nah, mungkin di sini untuk membahas kita akan membahas sedikit mengenai basic science terlebih dahulu. Di sini kita akan membahas mengenai penyakit jantung koroner yang mana seperti kita ketahui, penyakit jantung koroner ini adalah penyumbatan atau penyempitan yang disebabkan oleh plak aterosklerosis pada pembuluh darah arteri koroner sehingga nantinya jantung ini kekurangan oksigen dan suplai darah. Nah, untuk plak aterosklerosis ini sendiri adalah plak yang terbentuk dari timbunan kolesterol yang kemudian bereaksi terhadap zat-zat lainnya di dunia arteri. Kemudian juga di sini ada epidemiologi dari penyakit jantung koroner sendiri, yang mana di tahun 2022 terdapat 315 juta kasus PJK di seluruh dunia. Kemudian di tahun 2023 prevalensi PJK di Indonesia mencapai 1,5%, dan di tahun 2022 kematian mencapai 245.343 jiwa. Serta dari angka tersebut, BPJS Kesehatan telah mengeluarkan biaya sebesar 23,52 triliun untuk pengobatan penyakit jantung di Indonesia. Nah, kemudian untuk faktor risiko dari penyakit jantung koroner ini sendiri terbagi menjadi dua, yaitu faktor tidak dapat dikendalikan dan faktor yang dapat dikendalikan. Untuk faktor tidak dapat dikendalikan terdiri dari usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, dan juga genetika, serta untuk faktor dapat dikendalikan seperti merokok, obesitas, hipertensi, kolesterol, pola olahraga, dan stres, atau gaya hidup seperti itu. Kemudian untuk patofisiologi dari penyakit jantung koroner sendiri itu dimulai dari faktor risiko yang diidap oleh pasien. Kemudian nantinya faktor risiko tersebut akan menyebabkan kerusakan endotel sehingga nantinya ketika ada kerusakan endotel ini sel darah putih akan menempel serta menyebabkan reaksi yang akan menyebabkan peradangan. Kemudian dari situ kolesterol LDL dan sel darah putih akan menumpuk di lokasi tersebut sehingga nantinya akan terbentuk gumpalan atau plak aterosklerosis. Nah, plak aterosklerosis ini bisa ruptur atau pecah suatu saat yang pada akhirnya nantinya akan memicu trombus atau gumpalan darah sehingga nantinya trombus ini akan menyumbat darah dan nantinya akan terbentuk stenosis atau penyumbatan sehingga nantinya terjadi iskemi atau kekurangan oksigen. Kemudian untuk manifestasi klinisnya sendiri itu terdapat ada nyeri dada, sesak nafas, kelelahan, mual dan muntah, berkeringat dingin serta pusing. Dan untuk diagnosis dari PJK ini sendiri itu saat ini sudah terdapat beberapa metode itu anamnesis, EKG, ECG, tes stres, CT scan dan juga kateterisasi jantung dan angiografi koroner yang merupakan diagnosis gold standar saat ini seperti itu. Kemudian dilanjut ke mikroRNA. Nah, untuk mikroRNA sendiri, ini adalah jenis RNA nanokodik kecil yang memiliki panjang rata-rata sekitar 22 nukleotida. Nah, untuk biogenesis sendiri dari mikroRNA ini sendiri terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur kanonik dan jalur non-kanonik. Jalur kanonik ini adalah jalur yang konvensional yang biasanya eh, mikroRNA ini terbentuk seperti itu ya. Eh, Dimulai dari pemrosesan transkrip RNA polimerase 2 atau 3 secara pasca atau setelah transkripsi yang mana nantinya transkrip ini kemudian akan diproses menjadi pre-mRNA oleh kompleks mikroprosesor yang terdiri dari Drosia ataupun DGCR8. Kemudian nantinya pre-mRNA ini akan kemudian dipotong menjadi pre-mRNA oleh Drosia yang nantinya menghasilkan pre-mRNA dengan overhang 3 sampai sepanjang 3 sampai 2 nukleotida. Kemudian nantinya Remiran ini akan diekspor ke sitoplasma menggunakan transport ekspor yang 5 dan run GTP yang nantinya setelah diekspor di sitoplasma ini akan diproses menjadi duplex matang mRNA oleh enzim diester sepanjang 22 nukleotida. Jadi di sitoplasma ini mRNA tersebut akan diproses menjadi mRNA yang matang seperti itu. Kemudian nantinya setelah matang, mRNA ini bisa memilih strain untuk menempel itu bisa di strand 5P atau 3P yang nantinya eh, dipilih kemudian dimasukkan ke dalam kompleks miRISC atau microRNA induced silencing complex bersama dengan protein Argonaute. Nah, kemudian untuk jalur satunya lagi itu jalur non-kanonik itu ini adalah jalur yang menghasilkan microRNA tanpa mengikuti semua langkah jalur kanonik yang biasanya melewati proses Drosia atau DGCR8 ataupun diester. Nah, untuk langkahnya sendiri itu di jalur kanonik ini si sRNA atau rambut RNA kecil ini
akan dipotong oleh kompleks mikroprosesor, mirip ya dengan jalur kanonik tadi. Kemudian nantinya langsung diekspor ke sitoplasma menggunakan eksportin yang sama, eksportin 5 dan juga run GTP. Dan nantinya pemrosesan ini selanjutnya itu setelah di sitoplasma akan dilakukan pemrosesan oleh organet 2, yang mana nantinya akan dilakukan pemotongan, kemudian juga nantinya setelah pemotongan akan diekspor lagi ke Mirtran, Mirtron dan juga pre-Mirena M7G untuk dilakukan pematangan seperti itu. Nah, kemudian setelah diekspor tadi ke Metran dan juga Premier 7G itu nantinya diekspor kembali ke MIRS MIRISC untuk mengarah pada pembentukan kompleks MIRSC seperti itu yang fungsional sama ya Pak. Jadi pada akhirnya untuk jalur kanonik dan jalur non kanonik ini pada akhirnya akan menuju ke kompleks MI mikro RNA Indus Silencing Complex seperti itu. Dan juga untuk fungsinya sendiri, dari fungsi mRNA sendiri itu adalah regulasi gen, diferensiasi sel, proliferasi dan juga apoptosis. Yang mana di sini juga ada regulasi gen, beberapa regulasi gen atau mekanismenya yang dimediasi oleh mikroRNA seperti pengikatan pada 3 UTR atau untranslated region. Kemudian juga pengikatan pada wilayah UTR lain seperti pada UTR 5, kemudian juga efek penekanan ekspresi gen, dan juga variabilitas dalam ekspresi mRNA. Kemudian di sini juga ada peran mRNA pada jantung khususnya. Karena di sini kita bahas mengenai jantung. Yang pertama itu adalah sebagai dicer yang mana penting dalam jalur biogenesis mRNA. Kemudian juga mikroRNA 208 itu berperan dalam regulasi pertumbuhan jantung. Kemudian juga mikroRNA 1 sebagai proliferasi kardiomyosit, mikroRNA 133 sebagai pertumbuhan dan pengontrol faktor transkripsi kardiak, kemudian juga keluarga mikro RNA 15 itu sebagai eh, pertumbuhan hipertrofik, kemudian juga pertumbuhan kardiomyosit, mohon maaf, kemudian juga mikroRNA 143 sebagai regulasi gen untuk fisiologi jantung, kemudian mikroRNA 218 sebagai perkembangan tabung jantung, kemudian juga mikroRNA 145 sebagai mediator proses proliferasi dan diferensiasi otot polos, kemudian mikroRNA 24 sebagai eh, pengontrol ekspresi protein untuk mengendalikan fungsi apoptosis pada jantung. Kemudian mikroRNA 29 sebagai pengaturan gen-gen yang berhubungan dengan pembentukan jaringan ikat dan matriks. Kemudian juga ada mikroRNA 4835P sebagai pengatur apoptosis dan respon stres oksidatif, yang mana ini juga akan menunjukkan peningkatan ekspresi atau pasien dengan infark miokard. Dan nanti ada mikroRNA 155P yang mana ini berfungsi untuk regulasi inflamasi dan proliferasi sel otot polos vaskular. Dilanjut, setelah membahas dua basic science tadi, dilanjut dengan ide gagasan saya. Mungkin pertama saya akan menjelaskan mengenai berdasarkan design thinking. Yang pertama itu emphasize. Untuk emphasize sendiri di sini berdasarkan epidemiologi PJK tadi yang tentunya sangat banyak, kemudian juga adanya tantangan klinis yang mana PJK ini ternyata asimptomatik di tahap awal, dan yang mana itu menyebabkan diagnosis seringkali terlambat, dan juga metode diagnosis yang ada saat ini itu seringkali invasif, mahal, dan kurang sensitif untuk deteksi dini. Maka apa yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan adalah solusi diagnosis dini, non invasif, akurat, dan juga yang terjangkau. Selanjutnya, saya juga akan mendefinisikan beberapa permasalahan utama. Di sini permasalahan utamanya itu adalah keterbatasan diagnosis dini PJK dengan metode konvensional, seperti metode diagnosis yang ada saat ini sudah ada, yang tertera di layar, itu kurang bisa memberikan diagnosis dini. Kemudian juga ada faktor risiko, yang mana faktor risiko tidak dapat diubah dan dapat diubah. Kemudian juga patofisiologi PJK seperti yang kita ketahui. Dan juga mikro RNA dan keterkaitan mikro RNA dan juga PJK. Nah, untuk kaitannya ini, seperti yang tadi disebutkan sedikit, mikro RNA khususnya mikro RNA 483 dan 155P, yang mana 483 ini mengatur khususnya mengatur apoptosis sel dan sel endotel dan juga respons rate oksidatif, yang mana dua hal ini atau dua mekanisme ini yang berkontribusi pada ketidakstabilan plak aterosklerosis yang pada akhirnya nanti memungkinkan untuk ruptur. Kemudian
ekspresinya ini akan meningkat secara signifikan pada pasien dengan penderita infark miokard, yang mana ini juga berkorelasi dengan kadar biomarker jantung seperti CKMB dan juga troponin 1. Kemudian, mikroRNA ini juga mampu menekan ekspresi gen MAPK3, yang mana ini tuh berfungsi untuk mengatur berbagai respons seluler dan juga ekspresi gen, termasuk kelangsungan hidup dari sel endotel ini. Dan kadar MER ini, mikroRNA ini dalam plasma meningkat dalam waktu setengah sampai 1 jam setelah adanya ruptur plak aterosklerosis, yang mana ini memberikan sensitivitas tinggi untuk mendeteksi kejadian akut. Kemudian untuk mikroRNA 155P ini berfungsi sebagai regulasi inflamasi dan proliferasi sel otot polos, yang mana ekspresinya ini tentunya akan meningkat pada kondisi inflamasi dan ketidakstabilan plak aterosklerosis. Nah, peningkatan ekspresi ini pada kondisi inflamasi kronis seperti aterosklerosis dan juga sindrom kronik akut, yang peningkatan ini dikaitkan dengan ketidakstabilan plak aterosklerosis melalui penekanan ekspresi gen AKT1 dan SIP1. Nah, gen-gen ini berfungsi untuk melindungi kekuatan dan integritas dari vaskular ini. Nah, maka penelitian juga menunjukkan bahwa kadar mikroRNA 1555P ini meningkat secara signifikan 1 jam setelah adanya ruptur plak. Nah, untuk ide yang akan saya bawakan di sini, berdasarkan informasi yang tadi disebutkan, itu dibutuhkan adanya upaya pencegahan secara dini sehingga bisa memperbaiki prognosis pasien secara keseluruhan. Melalui apa? Melalui diagnosis yang bisa mendeteksi secara dini, diagnosis yang murah, dan juga diagnosis yang non-invasif dan minim resiko. Nah, untuk itu, eh, diagnosis yang bisa mendeteksi secara dini, saat ini kita sudah ada mikroRNA, yang mana mikroRNA ini memiliki stabilitas tinggi dalam darah, mulai deteksi dari plasma ataupun serum. Kemudian juga dapat mendeteksi kerusakan jantung sebelum gejala klinisnya muncul, dan juga memungkinkan untuk monitor respons terapi secara real time-nya, secara langsung. Kemudian murah, karena diagnosis ini nantinya akan menggunakan metode kuantitatif reverse transcription PCR, yang mana metode ini sudah terstandar dan tersedia secara luas, itu pun baik di Indonesia. Dan juga metode ini itu tentunya tidak invasif dan minim risiko, karena hanya menggunakan sampel plasma atau darah, sehingga tidak invasif dan menimbulkan komplikasi lanjutannya. Maka dari itu, saya akan menciptakan microRNA sebagai panel diagnosis dini yang akan mengkombinasikan microRNA 4835P dan juga microRNA 155P. Yang mana untuk microRNA 4835P ini optimal untuk mendeteksi fase akut seperti adanya ruptur plak, dan juga microRNA 155P ini menggambarkan inflamasi kronis dan juga ketidakstabilan jangka panjang, ketidakstabilan plak yang ada di dalam vaskular seperti itu. Nah, nantinya kombinasi kedua ini diharapkan bisa menawarkan sensitivitas tinggi dan spesifitas tinggi untuk diagnosis dini penyakit jantung koroner. Nah, maka dari itu bisa nantinya diciptakan suatu kemampuan untuk diagnosis secara non-invasif menggunakan teknologi qRT-PCR yang terjangkau dengan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Maka dari itu prototipenya di sini adalah dengan judul Micro miRNA, dibaca ICE, yaitu microRNA exploration yang mengombinasikan microRNA 4835P dan juga microRNA 155P. Dan nantinya untuk cara kerjanya atau mekanismenya itu akan diambil pengambilan sampel darah pada pasien tanpa gejala yang sudah memiliki faktor risiko BJK. Karena tentunya kita tidak ingin menunggu pasien untuk mengalami gejala terlebih dahulu baru dilakukan diagnosis. Ini untuk apa? Dilakukan adanya diagnosis dini seperti itu. Jadi diambil sampel darahnya pada pasien tanpa gejala yang tentunya sudah memiliki faktor risiko seperti hipertensi ataupun diabetes. Nantinya sampel darah tersebut akan diekstraksi microRNA-nya. Nah, ini bertujuan untuk memastikan mRNA ini yang ada stabil dan juga intaks serta dapat diambil untuk dianalisis. Kemudian juga sebagai upaya tambahan, dilakukan juga pengukuran carotid intima media thickness, yaitu untuk menilai ada atau tidaknya aterosklerosis secara subklinis, serta nantinya setelah ekstraksi tersebut, mRNA yang berupa RNA kecil akan diubah menjadi complementary DNA atau cDNA, karena proses qRT-PCR ini untuk mendeteksi DNA, bukan untuk RNA secara langsung. Nah, nantinya setelah diubah menjadi cDNA, nantinya cDNA ini akan dianalisis dengan qRT-PCR. Nah, nantinya si RT-PCR ini akan mengamplifikasi cDNA dan mendeteksi ekspresi mikroRNA ini.
Nah, nantinya akan dilakukan secara kualitatif, kuantitatif dan real time melalui sinyal fluoresensi. Nanti hasil amplifikasi akan menunjukkan tingkat ekspresi mikroRNA yang berkorelasi dengan kondisi pasien. Nah, untuk tingkat ekspresinya, di sini saya coba bagi menjadi dua, tingkat ekspresi yang negatif dan juga yang positif. Untuk yang negatif, ini untuk mikroRNA 4835P ini ada di bawah angka 1291,292 dan untuk yang positifnya itu di angka lebih dari angka 1,292. Kemudian juga untuk mikroRNA 155P ini untuk tingkat ekspresi negatif atau tidak terdeteksinya ini itu berada di angka yang rendah atau hampir tidak terdeteksi. Sementara untuk tingkat ekspresi yang positifnya ini itu mencapai beberapa kali lipat dari kondisi normalnya. Nah, eh, mohon maaf karena belum ada data yang bisa menunjukkan studi menunjukkan data realnya secara pasti mengenai berapa angka di eh, mikroRNA 155P ini. Maka dari itu perlu adanya studi kuantitatif dengan qRT-PCR pada populasi yang relevan secara spesifik sehingga akhirnya bisa mendapatkan data real khusus untuk mikroRNA 155P ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.